Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan dan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak dan pantas untuk kita puji. Oleh karena itu perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah, karena itu adalah kalimat thayyibah, karena itu adalah kalimat yang baik. Maka kalimat yang baik itu mesti kita ucapkan terus. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, hendaklah kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita selalu mengedepankan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan jangan kita kesampingkan yang lainnya, dan jangan kita kesampingkan Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini adalah yang berkaitan dengan Ummul Mukminin, berkaitan dengan ibunda kaum muslimin, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kita mengangkat tema ini untuk menjaga kehormatan beliau. Alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana Ummul Mukminin tersebut. Apakah seperti yang dikatakan oleh kebanyakan orang ataukah yang lainnya? Mari kita sejenak untuk mendengarkan bagaimana profil atau gambaran atau kepribadian yang dimiliki oleh Ummul Mukminin tersebut, Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau, bisa mencontoh beliau, bisa menjadikan qudwah hasanah dalam kehidupan kita, khususnya bagi kaum wanita, karena beliau adalah ibunda kita semuanya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ummul Mukminin tersebut adalah Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Beliau adalah istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan bahwa dia adalah As-Siddiqah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia adalah wanita atau istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau ini adalah termasuk di antara fuqahanya para sahabat, para wanita sahabat, atau yang banyak memberikan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ini adalah satu-satunya wanita yang banyak memberikan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah istri dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara tidak langsung beliau adalah banyak memberikan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Makkah, itu pada umur 6 tahun. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, beliau hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berumur 9 tahun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana Ummul Mukminin tersebut, Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau memiliki akhlak yang sangat mulia. Akhlak beliau adalah sangat baik, tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang di luar Islam atau orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam umpamanya. Dan mereka, kita lihat hari ini di akhir zaman, apa yang menyebabkan mereka terlalu berlebih-lebihan terhadap Ummul Mukminin. Kita mencintai beliau semestinya, dan kita, keimanan kita sebagai ahli sunnah terhadap sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk Ummul Mukminin adalah mencintai mereka seperti layaknya kita mencintai mereka, dan kita memposisikan mereka seperti manusia biasa. Mereka adalah manusia biasa sama dengan kita, akan tetapi mereka punya kelebihan dibandingkan dengan kita. Karena kelebihan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding kita, mereka sangat dahulu. Mereka adalah as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka orang yang pertama, lagi terdepan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat tauhid, menegakkan la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Namun yang perlu kita ketahui bahwa mereka juga adalah manusia biasa. Maka sikap kita adalah tidak membicarakan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali yang baik-baik saja. Dan ini yang kita lakukan. Dan kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam mencintai mereka. Kita mencintai mereka sekadarnya, seperti yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita berlebihan seperti menyanyikan, membuat sebuah nyanyian menyanyikan tentang ummahatul mukminin. Bukan ini yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kita tidak pungkiri mereka mencintai sahabat atau mencintai ummahatul mukminin, mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita. Kita tidak memungkiri hal tersebut. Namun ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah benar seperti itu? Kita mencintai beliau kemudian kita nyanyikan dengan nyanyian tersebut, padahal nyanyian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan bahwa itu adalah haram. Dan Allah Subhanahu juga menyebutkan wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Lahwal hadis itu nyanyian ditafsirkan oleh para ulama, oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak benar bahwa dengan kita menyanyikan Aisyah ummahatul mukminin adalah sesuatu hal yang bahwa kita mencintai, itu termasuk, karena nyanyian tersebut sudah diharamkan oleh syariat Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di akhir zaman akan ada segolongan atau satu kaum, sekelompok dari umat ini akan menghalalkan yang namanya, salah satunya adalah al-ma'azif, yaitu adalah musik. Itu musik nyanyian. Mereka menghalalkan tersebut. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa musik tersebut adalah haram. Yastahilluna al-hira wal khamra wal ma'azif. Mereka akan menghalalkan perzinahan, menghalalkan khamar, menghalalkan ma'azif, alat musik. Nabi menyebutkan akan menghalalkan, berarti kalimat akan menghalalkan bahwa tersebut adalah haram. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyanyi itu adalah haram, tidak benar. Apalagi kita menyanyikan ummahatul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini akan menjatuhkan derajat beliau. Ini akan membunuh karakter ummahatul mukminin. Siapa yang tidak marah ibunya dinyanyikan, dan siapa di antara kita yang tidak akan marah ketika namanya dinyanyikan? Tentu kita akan marah ketika nama kita dinyanyikan. Begitu juga kehormatan ummahatul mukminin dinyanyikan yang tidak pantas untuk dinyanyikan. Bahwa kita hormatin ummahatul mukminin. Jangan kita nyanyikan dengan nyanyian yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi musik tersebut diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintailah mereka dengan cara bagaimana? Teladani sifat mereka, teladani akhlak mereka, teladani bagaimana mereka bermuamalah, bagaimana sikap mereka kepada suami mereka, bagaimana perlakuan mereka terhadap kaum muslimin. Itu yang kita contoh, bukan dengan menyanyian, bukan dengan menciptakan sebuah lagu kemudian nyanyikan dengan alat musik yang semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini tidak benar kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita mencintai beliau adalah dengan mengamalkan apa yang mereka amalkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu yang benar, bukan dengan menyanyikan. Dan nyanyi jelas telah diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti yang mereka bayangkan, tidak seperti yang mereka sifatkan, tidak seperti yang mereka gambarkan tentang kepribadian ummahatul mukminin tersebut. Oleh karena itu lihatlah buku-buku sirah, buku-buku sejarah yang berbicara tentang ummahatul mukminin. Beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ketika haditsul ifki contohnya, yang menjelaskan atau yang langsung dibela oleh Allah Subhanahu wa taala kehormatannya, bahwa ummahatul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau terlepas dari yang dituduhkan oleh orang-orang ketika itu. Allah Subhanahu wa taala langsung mensucikan diri beliau dari langit yang tujuh sana. Oleh karena kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ummahatul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ini memiliki sifat atau akhlak bahwa beliau suka membantu kaum perempuan. Ini yang dilakukan oleh ummahatul mukminin, bukan dengan nyanyian tersebut. Maka kalau kita ingin mencontoh, ingin mengqudwah, ingin mengikuti, maka ikutilah apa yang dilakukan oleh ummahatul mukminin. Akhlak beliau Masya Allah luar biasa baiknya. Kemudian dia juga membantu kaum muslimin, membantu perempuan-perempuan, maka ikuti itu. Kemudian taat pada suaminya. Dan kalau kita umpamanya atau perempuan punya suami, taat pada suaminya, karena ini adalah akhlak atau perilaku ummahatul mukminin Aisyah radhiyallahu taala. Ikuti dia, bagaimana dia memperlakukan suaminya. Itu yang sebenarnya kita contoh dari ummahatul mukminin, bukan dengan membuat nyanyian, bukan dengan membuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah disebutkan suatu ketika
Dia berkata, aku pernah bernazar untuk tidak berbicara dengan Abdullah bin Zubair. Kemudian Ibnu Zubair dan beberapa orang Quraisy, khususnya sepupu Rasulullah SAW, meminta syafaat dan maaf Aisyah. Tetapi dia menolak. Aisyah juga sangat menghormati para sahabat dan teman Rasulullah SAW, serta tidak pernah menolak permintaan dan permohonan mereka. Ini adalah akhlak Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dia Ummahatul Mukminin juga menjaga diri dari sifat ghibah, tidak menggunjing, tidak menceritakan aib orang lain. Beliau menjaga hal tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak beliau adalah bersikap warak dan tidak mau menerima hadiah. Ini adalah bentuk akhlak yang dimiliki oleh Ummahatul Mukminin. Kemudian adalah menghindari pujian dan sanjungan manusia. Yang hari ini kita bahkan mengharapkan pujian tersebut, sebagaimana yang kita sebutkan di awal mukadimah tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak menerima pujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita puji. Dan Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sangat menghindari pujian manusia tersebut, sangat jauh dari sanjungan manusia. Artinya beliau tidak ingin dipuji oleh manusia. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang dia lakukan. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan Maha melihat apa yang dilakukannya. Dia tidak butuh kepada pujian manusia. Yang dibutuhkan adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala memuji kita, maka itu sebuah kenikmatan, sebuah hal yang luar biasa yang kita temukan dalam kehidupan kita. Akan tetapi kalau manusia memuji kita, ini adalah tidak benar. Maka ketika seseorang tersebut dipuji, maka langsung ucapkan alhamdulillah, karena pujian tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga memiliki akhlak pemberani dan memiliki etos yang sangat tinggi. Beliau berani dalam kebenaran, tidak takut melantangkan kebenaran tersebut. Dan kemudian adalah baik hatinya dan murah hatinya. Beliau adalah sangat baik dan murah hati. Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ikutilah Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dengan mempelajari sirah beliau, dengan mempelajari bagaimana beliau bersikap dalam sehari-harinya. Kemudian adalah banyak beribadah. Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau adalah sangat tekun dalam beribadah, rajin melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Berbeda dengan orang yang menyanyikan hari ini. Kalau dia perempuan, apakah dia bisa meniru seperti ibadah yang dilakukan oleh Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha? Tidak mungkin. Karena kita lihat hari ini, karena nyanyian tersebut adalah bisa menimbulkan sifat-sifat kemunafikan dalam diri kita. Tidak mungkin dan tidak benar orang yang menyanyikan Ummahatul Mukminin dengan nyanyian, walaupun sanjungan tersebut atau nyanyian tersebut adalah baik, namun tidak sepantasnya, tidak boleh seperti ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin seseorang tersebut yang memiliki kedudukan yang sangat mulia dinyanyikan seperti ini, dia tidak mungkin. Dan bahkan orang yang menyanyikan tersebut belum tentu dia melaksanakan salat sunnah, belum tentu dia rajin beribadah seperti Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Seluruh waktunya penuh diisi dengan zikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang bernyanyi tersebut memenuhi atau mengisi waktu luangnya dengan beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahu a'lam. Dan tentunya kita lihat Allahu a'lam bagaimana yang mereka, apakah mereka sama dengan Ummahatul Mukminin dalam hal ibadah seperti ini. Dia pun selalu melaksanakan salat duha. Dan inilah sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul awwabin hina tarmudul fisal. Salatnya awwabin, yaitu salat orang-orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika matahari sudah ketika anak unta sudah mulai kepanasan. Dan apakah orang yang menyanyikan tentang Ummahatul Mukminin tersebut melaksanakan salat duha seperti yang di Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha melaksanakan salat duha dan menjaga dan berzikir dengan dan bertasbih dengan yang lainnya? Apakah mereka sama seperti ini? Tentu jawabannya tidak seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengqudwah, kalau kita ingin mencontoh, maka contohlah ibadah yang dilakukan oleh Ummahatul Mukminin. Walaupun kita tidak bisa menyamakan seperti beliau, minimal kita mengikuti jejaknya. Itu yang kita maksudkan. Karena menyamakan ibadah yang kita lakukan dengan sahabat tidak mungkin, tidak sama. Karena mereka memiliki keutamaan dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh umat akhir zaman ini. Oleh karena itu, yang maksud kita adalah mengikuti atau mengqudwah atau mencontoh perilaku apa yang mereka kerjakan dari amal-amal sunnah. Itu salat duha umpamanya, rajin berzikir, rajin bertasbih dan beribadah dan yang lainnya, maka itu contoh, mengikuti jejak mereka.
katanya, aku tetap melaksanakan sholat yang dulu sering kulaksanakan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ayahku melarangnya, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Masya Allah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah akhlak, ini adalah ibadah yang dilakukan oleh ummahatul mukminin. Inilah yang seharusnya kita contoh, inilah yang seharusnya kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita jadikan dia adalah qudwatun hasanah. Dia selalu bangun malam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menuturkan, aku bangun malam-malam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam bulan purnama. Beliau membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Setiap kali membaca ayat yang mengandung ancaman, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta perlindungan kepadanya. Dan setiap kali membaca ayat yang mengandung berita gembira, beliau berdoa kepada Allah dan memintanya agar diampuni, agar dianugerahi hal tersebut. Masya Allah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jika Aisyah tertidur atau lupa untuk bangun malam, dia akan melaksanakan sholatnya sebelum sholat fajar. Suatu ketika dia jatuh tertidur, kemudian Al-Qasim bin Muhammad menemuinya sebelum waktu sholat fajar, dan ternyata dia sedang melaksanakan sholat. Kemudian Al-Qasim bertanya kepadanya, sholat apakah ini? Aisyah menjawab, aku tertidur hingga 2 bagian malam dan aku tidak bisa meninggalkan sholat ini. Aisyah juga sangat tertib melakukan sholat tarawih. Jika Ramadan tiba, dia selalu menyuruh budaknya Zakwan untuk mengimaminya dan membaca mushaf. Dia juga berpuasa sepanjang hari. Beberapa riwayat menyatakan bahwa Aisyah berpuasa ad-dahar. Allahu a'lam apakah ini sahih, Allahu a'lam. Suatu ketika dia ditemui oleh Abdurrahman bin Abi Bakar pada hari Arafah. Ketika itu dia tengah berpuasa. Kemudian Abdurrahman berkata, berbukalah. Aisyah menjawab, berbuka. Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa hari Arafah dapat menghapus dosa setahun sebelumnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah ibadah yang dilakukan oleh ummahatul mukminin, oleh ibu kita yang tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kita sekali-kali meremehkan atau menjatuhkan martabat atau menjatuhkan derajat ibunda kita. Kalau kita ingin memuji umpamanya, ingin mencintai umpamanya, maka cintailah seperti yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan jangan kita buat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Maka lihatlah kembali bagaimana perjalanan atau sirah Aisyah radhiyallahu taala anha dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Insyaallah dengan kita mengikuti jejak beliau, dengan kita berqudwah atau mencontoh beliau, kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya banyak yang akan kita sampaikan tentang kepribadian ummahatul mukminin ini. Namun karena waktu kita tidak panjang, namun kita cukupkan dengan beberapa hal saja yang berkaitan dengan ummahatul mukminin agar kita tahu hanya sedikit kita mengetahui tentang perjalanan kehidupan beliau ummahatul mukminin Aisyah radhiyallahu taala. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah sekali-kali kita meremehkan atau merendahkan derajat ummahatul mukminin dengan hal-hal yang tidak dilarang, yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beliau juga menjaga diri dari hal-hal yang sangat remeh. Beliau juga menyayangi para budak dan mengasihi hamba sahaya. Beliau juga membantu kaum fakir dan kaum miskin berdasarkan kondisi masing-masing dari mereka. Beliau juga sangat memperhatikan masalah jilbab. Ini yang terpenting bagi kaum perempuan. Kalau memang perempuan umpamanya dia ingin berkuda-kudalah bagaimana ummahatul mukminin ini menjaga masalah jilbab dia. Aisyah sangat memperhatikan masalah jilbab dan masalah hijab. Hal ini semakin tegas setelah turunnya perintah untuk berhijab. Jika ada seorang calon murid yang ingin menemuinya, dia menyuruh salah satu kerabatnya, saudarinya atau putri saudarinya untuk menyusui calon murid tersebut. Ini berdasarkan hadis khusus Rasulullah SAW. Dengan demikian Aisyah menjadi nenek persusuan bagi murid itu, sehingga dia bisa bebas keluar masuk. Jika tidak, maka harus ada hijab atau tirai di antara Aisyah dan muridnya itu. Perhatiannya terhadap masalah hijab ini menjadikannya tidak pernah mau bercampur dengan laki-laki saat melaksanakan tawaf. Jika Aisyah ingin melakukan tawaf pada siang hari, tempat tawaf itu akan dikosongkan dari kaum lelaki terlebih dahulu. Dalam suatu riwayat, Aisyah menutup wajahnya dengan jilbab saat bertawaf.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikanlah bagaimana ibunda kita, bagaimana Aisyah ummahatul mukminin radhiyallahu taala anha menjaga hijabnya. Namun kita lihat hari ini kaum muslimat, para perempuan, para akhwat atau para perempuan lah khususnya hari ini, apakah mereka sudah memperhatikan masalah hijab seperti ummahatul mukminin kita memperhatikan masalah hijab? Maka sekali-kali kaum muslimat perempuan, pakailah hijab tersebut, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Komitmen Aisyah terhadap jilbab ini dia buktikan dengan tetap berjilbab di depan Ishaq meski ia seorang tabi'i yang buta. Ishaq berkata kepada Aisyah, "Apakah engkau berjilbab di depanku padahal aku tidak bisa melihatmu?" Kemudian Aisyah menjawab, "Meskipun engkau tidak melihatku, aku bisa melihatmu." Lihatlah akhlak ummahatul mukminin. Bagaimana sikap beliau ketika di hadapannya ada seorang yang buta. Seorang buta ini tidak bisa melihat, namun ummahatul mukminin dia bisa melihat orang buta tersebut. Namun ketahuilah bahwa beliau sangat memperhatikan masalah hijab tersebut. Syariat Islam juga tidak mewajibkan berhijab di depan orang mati, tetapi Aisyah tetap berjaga-jaga. Dia tidak mau masuk ke biliknya setelah Umar dikuburkan di situ kecuali dengan mengenakan pakaian lengkap yang menutup seluruh tubuh dan wajahnya. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Inilah bentuk penjagaan perhatian khusus Aisyah radhiyallahu taala anha. Padahal itu adalah kuburan Abu Bakar, Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dan Umar dan Abu Bakar, maka beliau seperti yang kita jelaskan tadi, beliau tidak berhijab. Akan tetapi setelah Umar dikuburkan di bilik Aisyah radhiyallahu taala anha, namun beliau sangat memperhatikan masalah hijab, maka beliau tetap berhijab karena di situ ada Umar radhiyallahu taala anhum jami'an. Allahu akbar, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sangat luar biasa perhatian Aisyah radhiyallahu taala. Yang terakhir adalah Aisyah berkata, "Aku masuk ke bilikku di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahku dikuburkan tanpa harus mengenakan hijab, karena keduanya adalah suami dan ayahku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suami Aisyah radhiyallahu taala. Abu Bakar adalah ayahnya radhiyallahu taala. Namun setelah Umar dikuburkan di situ, demi Allah aku tidak masuk ke situ kecuali dengan berhijab, sebab aku malu kepada Umar radhiyallahu taala. Allahu akbar, inilah sangat luar biasa akhlak ibunda kita. Maka sekali lagi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya kaum muslimat, perhatikanlah masalah hijab. Janganlah sekali-kali kita menampakkan aurat kita di depan bukan mahram kita. Apalagi hari ini dengan kita menggunakan HP atau dengan handphone umpamanya, bisa di situ dengan WhatsApp, bisa video call dan sejenisnya tanpa berjilbab. Ini adalah sangat diharamkan dalam syariat Islam. Lihatlah ibunda kita, orang yang sudah mati saja dikubur, padahal itu adalah kuburannya, beliau tidak berani kecuali pakai jilbab di bilik beliau itu sendiri. Lihatlah perhatian ibunda kita. Kalau kita ingin berkudua, maka berkudualah kepada sahabat, kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita sampaikan hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa sejenak membuat kita termenung, minimal memperhatikan bagaimana sikap kita terhadap ummahatul mukminin, dan bagaimana sikap kaum muslimin hari ini begitu merendahkan derajat ummahatul mukminin dengan membuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyanyikan sebuah nyanyi untuk ummahatul mukminin yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa mengetuk pintu hati kita untuk kedepannya menghormati dan menghargai ummahatul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kesilapan dan kegelapan datang dari diri pribadi. Kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ini kurang berkenan di hati para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata kita ucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.